Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viola Putriatiwi. Di sini saya menjelaskan materi tersebut tidak sendiri tentunya, tapi dibantu bersama kedua rekan saya yaitu Dita Amelia dan Marsha Frisilia. Baiklah, langsung ke pembahasannya. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Konsep Jepang datang ke Indonesia yaitu dengan mendatangi pulau-pulau yang ada di Indonesia satu persatu. Faktor yang mempengaruhi Jepang masuk ke Indonesia yaitu adanya Perang Dunia Kedua, yang mana Jepang kekurangan pemasokan bahan makanan. Nah, pada masa penjajahan Jepang, rakyat pribumi itu diperbolehkan sekolah, dan pemerintah Jepang juga membantu bangsa Indonesia dalam hal penyempurnaan EYD bahasa Indonesia sebelum disahkan. Pada masa pendudukan Jepang juga, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat kebijakan Jepang pada masa itu. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Marsha Frisilia. Baiklah, di sini saya Marsha Frisilia akan melanjutkan pembahasan materi perkembangan bahasa Indonesia. Adapun kebijakan Jepang pada masa itu, di antaranya 1. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dari dunia perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah. 2. Pelanggaran bagi orang Belanda memakai bahasanya sendiri. Ketiga, film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar. Bahasa Indonesia maju dengan sangat pesat karena diharuskan dipakai di sekolah-sekolah dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan agar dalam waktu secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan di seluruh pelosok untuk semua bidang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dita Amelia. Selanjutnya masih dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang bermaksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna Perang Dunia Kedua. Sampai dari desa jauh terpencil sekalipun, mereka merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya meluas penggunaannya ke seluruh penjuru Nusantara. Sehingga pada saat Jepang mengalami kelemahan, pada saat itulah bangsa Indonesia mengambil kesempatan untuk mengesahkan bahasa Indonesia. Sehingga pemerintah pendudukan Jepang terpaksa mengabulkan keinginan bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa demi pelaksanaan Sumpah Pemuda. Baik, mungkin itulah dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.